merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, artinya kalimatnya harus singkat, jelas, dan padat. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi dari undangan tersebut. Jenis surat undangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada undangan resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Kemudian ada undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Dan ada undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan pula. Contohnya adalah undangan ulang tahun atau undangan perayaan kelahiran. Dalam undangan resmi terdapat bagian-bagian yang harus kalian ketahui. Nah, sekarang kalian perhatikan terlebih dahulu undangan resmi yang ada di hadapan kalian ini. Dalam undangan resmi ini, kita akan mempelajari bagian-bagiannya. Yang pertama, bagiannya adalah yang paling atas ini, ya. Bagian yang paling atas ini yang Ibu tunjuk dengan panah, ini adalah kepala surat atau kop surat. Bagian yang berikutnya adalah ini yang Ibu tunjuk panah, perhatikan. Ini adalah tanggal surat. Berikutnya adalah yang ini adalah nomor, artinya di sini nomor surat, ada halnya ini tentang apa? Ini undangan dan ada lampirannya. Jadi ini adalah nomor, hal, dan lampiran surat. Setelah itu bagiannya yang ini, perhatikan yang Ibu tunjuk panah, yang ini adalah nama dan alamat tujuan dari orang yang akan menerima surat ini. Berikutnya, yang ini adalah pembuka surat, ya. Kata-kata dengan hormat. Ini adalah pembuka surat undangan resmi ini. Berikutnya adalah ini. Ini disebut dengan isi suratnya nih. Ya, di sini ini disebut dengan isi suratnya. Berikutnya yang ini. Nah, ini adalah penutup surat. Ya, ini penutup surat. Dan yang ini, yang paling bawah, yang ada tanda tangannya, ini adalah pembuat suratnya. Ya, jadi bagian-bagian surat resmi ini ada kepala surat, ada tanggal surat, kemudian ada nomor, hal, dan lampiran, nama dan tujuan, kemudian pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan pembuat surat. Sekarang perhatikan 3 undangan yang ada di hadapan kalian ini. Nah, kira-kira manakah yang termasuk undangan resmi, mana yang termasuk undangan setengah resmi, dan mana yang tidak resmi? Ya, yang termasuk undangan resmi adalah yang ini, yang Ibu beri kotak merah, ini adalah undangan resmi. Undangan setengah resmi adalah yang ini, ya, yang Ibu beri kotak kuning. Ini adalah undangan setengah resmi. Dan yang ini, yang Ibu beri kotak biru, ini adalah undangan tidak resmi. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini bedanya ya antara undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Masih ingatkah kalian tentang perubahan wujud benda berikut ini? Yaitu menyublim dan mengkristal. Adakah di antara kalian yang masih ingat? Ya,
Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Ya, dari benda padat menjadi benda gas. Itu disebut dengan menyublim. Kemudian, mengkristal. Ya, mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Dari gas jadi padat. Ini disebut dengan mengkristal. Berikut ini adalah contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kamper atau kapur barus. Kamper ini berbentuk padat, dan jika kamper dibiarkan di tempat terbuka, maka kamper akan menyublim menjadi gas. Jadi kampernya bukan hilang ya, tapi kampernya ini menyublim menjadi gas. Berikutnya yang menyublim adalah es kering. Es kering ini berbentuk padat dan dapat menyublim menjadi gas. Es kering ini berbeda dengan es batu biasa. Es kering ini bukan berasal dari air, tapi berasal dari karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang berbentuk padat ini disebut dengan es kering. Nah, es kering ini dapat menyublim menjadi gas. Bisa kalian lihat di sini ya, ini kalau dibiarkan terus-menerus terbuka seperti ini, lama-kelamaan es keringnya akan habis. Berikutnya ada contoh peristiwa mengkristal. Contoh peristiwa mengkristal adalah pembentukan kristal es dari uap air. Nah, salju ini adalah peristiwa mengkristal. Kemudian, ada peristiwa pembentukan garam dari uap air. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu tahu bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Salah satu caranya adalah dengan memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Sekarang kita akan memasuki muatan SBDP. Hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia. Keindahan karya-karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, kamu dapat merasakan keindahannya dengan baik. Berikut ini adalah seni rupa daerah Indonesia. Yang pertama ada seni lukis daerah. Seni lukis ini merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Ya, seni lukis ini adalah seni menggambarkan objek-objek yang biasanya berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam. Nah, ini untuk menimbulkan perasaan keindahan. Kemudian ada seni patung daerah. Nah, seni patung ini termasuk karya seni 3 dimensi. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Bahan lunak ini bisa gipsum, bahan yang keras itu seperti kayu atau batu. Dan ada seni kriya. Seni kriya ini juga merupakan karya seni 3 dimensi ya, sama dengan patung. Seni kriya merupakan seni kerajinan yang membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba lihat contohnya yang pertama. Ini ada contoh seni lukis daerah Indonesia yang cukup terkenal, yaitu seni lukis Kamasan dari Bali. Berikutnya contoh seni patung. Nah, ini adalah seni patung Asmat dari Papua. Dan ada contoh seni kriya. Di sini ada kain songket, kain batik, kain tenun. Ini kemudian ada anyaman-anyaman yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk seni kriya ini, seluruh benda-bendanya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berbagai daerah di Indonesia ini memiliki seni kriyanya masing-masing. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.